Assalamualaikum Ibu Ros. Waalaikumsalam Ibu Oni. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Saya dengar hari ini Ibu melakukan coaching ya? Iya, rencana sebentar setelah jam istirahat saya akan melakukan coaching dengan Ibu Arifatul. Oh iya. Ibu sebelum melakukan coaching sebagai awal saya memberi dulu beberapa pertanyaan ya Bu. Namun pertama-tama saya akan mendiskusikan dulu tentang modul pendidikan kita hari ini ya Bu. Bagaimana Ibu dari mana Ibu sebagai coaching dan Ibu Arifatul sebagai coaching, saya akan amati dan nilai sesuai dengan penilaian dan apakah sudah sesuai dengan arah kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching dan bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachingnya atau dari Ibu. Dan jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertama-tama yang saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Oke, kalau terkait kompetensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching sebentar adalah yang pertama saya dapat hadir secara penuh. Kemudian yang kedua, saya dapat menjadi pendengar aktif bagi coach saya. Dan yang terakhir adalah saya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Iya. Pertanyaan kedua ya Ibu ya, kompetensi yang mana yang Ibu ingin kembangkan secara spesifik pada kegiatan observasi hari ini? Oke, dari ketiga kompetensi tadi yang ingin saya kembangkan lebih spesifik lagi itu ada dua Bu. Yang pertama kompetensi mendengarkan aktif dan yang ketiga kompetensi memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian pertanyaan terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Oke, saya ingin coaching kali ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Kemudian coach saya dapat menemukan ide-ide atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi atau menyelesaikan permasalahannya. Bagus sekali idenya ya Bu. Oh ya, demikian pra-observasi kita kali ini ya Bu, dan semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar. Dan Ibu melakukan coaching dengan coach sebentar ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu. Sama-sama. Selamat sore Ibu Rahmi. Sore juga Bu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Oke, kita langsung saja ya ke sesi pertanyaan Ibu. Siap. Sebelum kita mulai, bisa diungkapkan bagaimana perasaannya Ibu menjelang ini kita sesi coaching ini Bu. Apakah ada mungkin hal khusus yang ingin Ibu diskusikan atau fokuskan atau masalah mungkin yang ingin dipecahkan Ibu? Silakan. Iya Bu, sejujurnya saya itu sedikit terasa terganggu. Beberapa tantangan di pekerjaan saya membuat saya harus mencari solusi yang lebih efektif. Oh begitu ya Bu. Tentu saya menghargai kejujuran Ibu Rahmi. Mari kita jadikan sesi atau momen ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama atau mencari solusi bersama. Apakah ada hal khusus mungkin yang ingin Ibu bahas lebih mendalam lagi pada kesempatan ini Ibu? Ya Bu, ada Bu. Saya itu kalau presentasi selalu merasa gugup, deg-degan, kurang percaya diri begitu Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi coaching kita pada hari ini ya? Jadi tujuan saya melakukan coaching ini Bu, saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum atau di teman-teman guru di sekolah. Oke, baik. Berarti ingin selesaikan ya bersama teman-teman guru di sekolah. Oke, selanjutnya apa definisi atau tujuan akhir yang Ibu harapkan atau inginkan dari sisi coaching kita tadi? Jadi saya ingin bisa presentasi dengan percaya diri, kemudian dengan percaya diri tadi bisa membuat audiens terkesan dengan presentasi saya. Oke, ya bagus sekali ya. Oke, Ibu
Rahmi, apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan pada sesi coaching kita? Jadi saya ingin bisa presentasi dengan lancar dan tanpa rasa gugup, serta mendapatkan umpan balik positif dari peserta atau teman-teman sejawat saya di sekolah. Oke, sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi ini, Bu. Apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam melakukan presentasi? Iya, saya itu selalu merasa gugup dan sering lupa kata-kata saat presentasi. Berarti Ibu setiap melakukan presentasi selalu ada rasa gugup, kemudian takut dan khawatir pada saat sesi presentasi. Oke, selanjutnya ceritakan lebih lanjut lagi bagaimana perasaan gugup, takut, khawatir itu muncul. Ya, jadi rasa takut itu muncul. Kadang rasa takut itu muncul ketika saya tidak bisa memberikan kesan positif kepada peserta, sehingga itu yang membuat saya gugup. Kemudian kadang juga saya merasa tertekan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna. Seperti itu, Bu. Oke, khawatir tidak dapat memberi kesan yang baik ya pada yang mendengarkan presentasi atau audiens yang Ibu bawakan. Oke, selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu dapat menghadapi ketika berada dalam situasi itu? Ya, jadi saya mengucapkan alhamdulillah, Bu, Ibu bisa membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung, kemudian membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi. Saya merasa didengar dan didukung oleh Ibu. Oke, nah baik ya Bu. Selanjutnya Ibu tidak perlu khawatir. Sekarang kita bahas bersama-sama maksudnya kita bersama mencari solusi atau ide-ide atau langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain mungkin yang Ibu ingin tambahkan pada sesi coaching ini? Saya hanya ingin merasa lebih percaya diri dan terampil saat presentasi, dan saya yakin dengan bimbingan Ibu saya bisa mencapainya. Oke. Ya, bismillah ya Bu, kita coba untuk mencari solusi ini. Selanjutnya, baik Bu, sekarang mari kita merancang rencana aksi. Kira-kira apa yang rencana Ibu nih ke depannya untuk mencapai tujuan presentasi yang Ibu inginkan? Ya, jadi saya akan mempersiapkan, yang pertama saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, kemudian berlatih presentasi di depan cermin dan mencari umpan balik dari teman guru atau mentor. Seperti itu. Berarti banyak berlatih di depan cermin, kemudian mencari mentor untuk membimbing agar perasaan takut dan gelisah itu tidak muncul lagi pada saat presentasi. Oke, bagus sekali ya Bu. Selanjutnya, apakah ada prioritas nih yang Ibu miliki dalam rencana aksi yang akan Ibu lakukan? Jadi prioritas saya adalah mempersiapkan materi presentasi dengan baik, kemudian berlatih presentasi di depan cermin. Jadi saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup itu. Oke, bagus sekali ya Bu. Itu langkah-langkah yang maksimal yang dapat kita gunakan Bu. Oke, selanjutnya Ibu, apa kira-kira strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan dalam kegiatan presentasi itu? Ya, jadi mungkin saya akan mencari referensi materi presentasi yang lebih baik, kemudian mempersiapkan slide presentasi yang menarik, dan tadi berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh. Kemudian saya juga berencana untuk meminta umpan balik yang konstruktif untuk terus memperbaiki diri. Oke, jadi bagus sekali ya Bu. Saya sangat mengapresiasi ide atau gagasan yang muncul
dalam proses coaching ini. Selanjutnya Bu, langkah-langkah yang sangat baik Bu tentunya yang Ibu akan lakukan, rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Ibu mengatasi tantangan atau masalah, tantangan atau hambatan yang Ibu temukan pada saat melakukan presentasi di depan orang banyak. Kemudian dengan lebih efektif, bagaimana Ibu melihat tindak lanjut dan rencana ini? Ya, jadi di sini saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin atau mencari umpan balik dari teman atau mentor. Mencari teman mentor, kemudian berlatih yang lebih baik lagi ya Bun. Oke Ibu, selanjutnya kira-kira selanjutnya Bu, sekarang kita masuk ke tahap komitmen ini. Komitmen atau tanggung jawab yang akan Ibu lakukan nanti ke depannya. Kira-kira apa komitmen Ibu terkait dengan rencana aksi yang Ibu sudah buat ini? Jadi komitmen saya itu yang pertama mempersiapkan materi presentasi dengan baik, kemudian berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari umpan balik dari teman atau mentor. Oke, selanjutnya kira-kira nih dalam rencana aksi yang akan Ibu lakukan, siapa yang dapat membantu atau Ibu butuh keterlibatan siapa nih untuk membantu dan agar Ibu dapat menjaga dan melaksanakan komitmen yang sudah Ibu buat ini? Ya, jadi di sini saya akan meminta bantuan teman guru atau mentor untuk memberikan umpan balik dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Karena saya percaya dengan dukungan mereka, maka saya akan menjadi motivasi dan pemantik buat saya supaya lebih percaya diri lagi ketika presentasi. Oke, jadi supaya lebih percaya diri ya Bu. Oke, selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Ya, jadi saya akan terus berlatih presentasi dan mencari umpan balik dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus mental, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam berkomitmen berkomunikasi yang lebih efektif. Oke, bagus sekali ya Bu. Selamat mencoba Ibu. Jadi Ibu sudah buat rancangannya. Sekarang tinggal tahap pelaksanaannya seperti apa. Tetap semangat Ibu. Semoga nanti setelah melaksanakan rencana aksi nyata ini, Ibu bisa dapat melakukan presentase di depan teman-teman dengan rasa percaya diri tentunya, dapat memberikan kesan yang terbaik untuk para audiens. Oke, selamat mencoba. Jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan ya Bu, karena kita sudah mendapatkan solusi. Selanjutnya mungkin saya tunggu loh Ibu, bagaimana cerita-cerita lagi selanjutnya setelah Ibu menerapkan aksi nyata ini. Saya sangat penasaran sekali tentunya. Oke, terima kasih banyak Bu atas waktu dan kesempatannya, sudah berbagi cerita dengan saya, sudah percaya saya untuk dapat menjadi coach bagi Ibu. Sampai ketemu nanti pada pertemuan selanjutnya lagi Bu. Terima kasih juga Bu, saya ucapkan alhamdulillah dengan bimbingan Ibu tadi saya sudah merasa lega, saya sudah dapat menemukan solusi atas permasalahan saya. Oke, baik ya Bu. Karena ini memang kita sudah sore ini, nanti baru kita lanjut lagi ceritanya. Oke, terima kasih Bu. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Ros. Waalaikumsalam Ibu. Tadi Ibu Ros sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Arifah. Iya, alhamdulillah sudah. Saya minta izin ya Bu untuk menanyakan beberapa pertanyaan setelah presentasi tadi. Pertanyaan pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Oke, di coaching yang baru kami lakukan tadi, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu yang pertama itu saya mengkonfirmasi tujuan dari pembicaraan yang sedang berlangsung pada coach saya. Kemudian selanjutnya saya mengajukan pertanyaan untuk mengidentifikasi masalah. Selanjutnya saya mengajukan pertanyaan untuk agar coach saya dapat merencanakan, membuat rencana aksi
atau ide-ide untuk menemukan solusi dari permasalahannya, dan selanjutnya yang terakhir itu adalah tahapan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan sendiri solusi yang akan dilakukan. Nah, luar biasa sekali ya Ibu Ros ya. Oke lah Ibu Ros ya. Menurut saya sebagai reservoir ya, proses coaching antara Ibu Ros dengan Ibu Arifatul tadi sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Ibu Ros sudah menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Arifatul, sehingga Ibu Arifatul bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga proses coachingnya tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ini Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya adalah saya itu ingin lebih memahami lagi alur tirta, kemudian sehingga nantinya saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi di kedepannya. Ya baiklah Bu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Dan demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita, dan saya tutup observasi kita ini Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu. Iya sama-sama.